Shalom, salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, dan Tuhan yang maha adil. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di dalam minggu Judika, tanggal 21 Maret tahun 2021, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini. Tema yang sampai kepada kita di dalam minggu kita ini dikatakan Kristus pokok keselamatan. Bapak Ibu, pada dasarnya setiap orang di dalam kehidupannya ingin memperoleh keselamatan. Baik orang kaya ataupun orang miskin, orang yang tua ataupun orang yang muda, orang yang berkedudukan ataupun orang yang biasa. Setiap orang ingin memperoleh keselamatan. Maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan di dalam kehidupannya dia memperoleh rasa sakit dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat di dalam zaman sekarang, pada masa pandemi, semua orang berlomba-lomba, yaitu bagaimana dia supaya terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19. Makanya ketika COVID merajalela, pemerintah menganjurkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur jarak. Bahkan sekarang ini dikembangkan kembali, yaitu vaksinasi. Setiap orang harus divaksin supaya antibodinya kuat melawan segala virus. Semuanya itu dilakukan untuk memperoleh keselamatan batin, untuk memperoleh keselamatan jasmani, supaya tidak terdampak oleh karena penyakit. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam perikop khotbah kita pada saat ini, dalam kitab Ibrani yang kita baca, bagaimana kitab Ibrani memaparkan, mengajarkan, dan menjelaskan kepada kita tentang gambaran Yesus yang digambarkan sebagai imam besar.
tentu gambaran yang disampaikan oleh kitab Ibrani tentang Yesus berbeda dengan yang digambarkan oleh kitab Injil. Di kitab Injil Yohanes, Yesus itu digambarkan sebagai firman yang menjadi manusia. Di kitab Matius, di sana digambarkan bagaimana silsilah dan kemanusiaan Yesus. Dan demikian dalam kitab Markus dan juga Lukas. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini, khususnya kitab Ibrani, menggambarkan tentang Yesus itu sebagai imam. Karena apa? Karena surat ini khususnya dikhususkan oleh penulis, ditujukan kepada orang Ibrani, orang Yahudi, orang yang mengandalkan pengetahuan dan pemahaman-pemahaman tentang Taurat yang cakap di dalamnya. Maka penulis ini, banyak para ahli mengatakan, yaitu Paulus dan lain sebagainya, atau siapapun itu. Tetapi penulis ini mencoba memaparkan bahwa Yesus itu sebagai imam besar. Di dalam tradisi keyahudian, yang digambarkan sebagai imam atau yang dijadikan sebagai imam besar, itu dari keturunan Harun atau keturunan Lewi. Dari keturunan Harun dan keturunan Lewi lah yang mendapat mandat sebagai imam, baik dalam imam besar ataupun imam-imam yang lainnya, yang mempunyai tugas khusus untuk membawa umat memberikan persembahan kepada Allah. Tetapi imam besar ini, yang dipilih sebagai imam besar yang sudah ditentukan, hanya dialah satu-satunya yang menjadi perpanjangan tangan manusia membawa persembahan kepada Allah. Dan perpanjangan tangan Allah yang menerima persembahan dari umat Israel. Itu yang digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tidak boleh seseorang, ataupun dia raja, petinggi, dan siapapun dia, tidak boleh memberikan persembahan secara langsung kepada Allah. Harus melalui imam. Itu yang digambarkan. Nah, bagaimana dengan keimaman Yesus dalam imam besar dalam perikop kita ini? Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kitab Ibrani tidak mengambil benang merah keimaman Yesus itu dari keturunan Lewi atau dari keturunan Harun. Tetapi keimaman Yesus yang digambarkan oleh kitab Ibrani, perikop kita pada saat ini, yaitu dikatakan menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek di dalam Perjanjian Lama, boleh kita membacanya, yaitu seorang imam yang mendapat kehormatan yang agung dari seorang Abraham. Di mana ketika Abraham memenangkan pertempuran dengan orang-orang sekitarnya, maka Abraham memberikan sepersepuluh dari apa yang diterima kepada Imam Melkisedek. Imam Melkisedek ini menjadi gambaran, yaitu imam yang agung, imam yang adil, atau imam yang perkasa, yang abadi. Maka keimaman Yesus digambarkan di sana, ditarik dari sana. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa keimaman yang dibawakan oleh Yesus, imam atau gambaran imam yang ada dalam diri Yesus adalah tidak sama dengan imam yang ada pada diri orang Lewi. Tentu berbeda. Karena imam yang dimiliki oleh orang Lewi itu sementara, tidak kekal, tidak abadi. Tetapi imam besar yang ada di dalam diri Yesus adalah kekal dan untuk selamanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, di dalam perikop kita dalam ayat yang kelima dikatakan,
Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau." Keimaman yang dimiliki oleh Yesus datangnya secara langsung dari Allah. Datangnya secara langsung dari Bapaknya. Bapaknya yang memilih dia menjadi imam. Kenapa dikatakan Yesus sebagai imam? Nah, jika imam-imam di dalam perjanjian lama dan dalam tradisi keyahudian berfungsi membawa persembahan. Tetapi Yesus tidak demikian. Berbeda. Bedanya di mana? Yesus tidak lagi hanya sebagai perantara, tetapi justru Yesus menjadi persembahan itu sendiri. Ini yang begitu luar biasa di dalam keimaman yang Yesus bawakan. Yesus itu menjadi imam besar yang mempersembahkan dirinya di dalam ketaatannya, melakukan segala tugas dan kewajibannya kepada Allah. Dengan mempersembahkan dirinya, maka Yesus menjadi perdamaian, menjadi sumber keselamatan antara Allah dan manusia, menjadi sumber keselamatan bagi manusia. Di dalam keimaman yang dibawakan oleh Yesus, dia tidak hanya membawa persembahan, tetapi justru dirinya sendiri yang dia persembahkan untuk manusia itu di Bukit Golgota. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-7 jelas dikatakan dalam hidupnya. Dalam hidup siapa? Dalam hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Di mana Yesus sudah berdoa dan bermohon kepada Allah di Taman Getsemani supaya menjauhkan segala penderitaan di dalam keluhannya. Tetapi yang Yesus katakan, jangan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendak. Bahkan ketika Yesus di kayu salib sudah menjadi korban tebusan dosa bagi orang berdosa, dia masih mengampuni. Dia masih katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menjadi korban persembahan itu sendiri. Yesus menjadi imam untuk manusia. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik bagi kita, yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Yesus tidak keturunan Lewi, tetapi dia menjadi imam yang kekal, yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah. Imam yang agung, yang membawa keadilan. Dia menjadi imam yang salem, seperti seorang Melkisedek. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi kita, yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi gambaran dari Melkisedek. Melkisedek menjadi gambaran Allah. Yesus menjadi gambaran dari Melkisedek, imam yang agung itu sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tema kita, dikatakan tadi Kristus sebagai pokok keselamatan. Seperti yang di awal tadi kami katakan, bahwa manusia berlomba-lomba membuat safety untuk memperoleh keselamatan. Tetapi sering sekali manusia itu, dia safety secara jasmani, tapi dia tidak safety secara rohani. Dia memakai perlengkapan tubuhnya untuk melindunginya, tetapi dia tidak memperlengkapi dirinya untuk melindunginya supaya tidak mendapatkan hukuman yang kekal. Maka safety kita pada saat ini tidak lagi di dalam kejasmanian, tetapi di dalam kerohanian.
Bagaimana yang katakan Yesus menjadi atau Kristus sebagai pokok keselamatan? Yang pertama sekali, supaya kita bisa mengimani bahwa Kristus menjadi pokok keselamatan, yaitu bahwa Yesus menjadi sumber keselamatan itu sendiri. Yang artinya apa? Yang mengorbankan dirinya di dalam kesempurnaan. Yesus sudah mengorbankan dirinya di dalam kesempurnaannya sebagai manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus menjadi satu-satunya sumber keselamatan. Supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal, maka datang kepada pokok kehidupan itu sendiri. Maka datang kepada Imam Agung itu sendiri. Imam Agung sudah ada di antara kita, yaitu di dalam diri Yesus. Maka datanglah ke sana. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Seperti yang tadi kami katakan, semua manusia berlomba-lomba untuk memperoleh keselamatan. Untuk berlomba-lomba memakai safety dirinya. Supaya tidak kena penyakit. Supaya tidak kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting sekarang ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak. Bapak Ibu mau diajak. Semuanya kita mau diajak. Supaya safety diri di dalam diri Yesus Kristus. Supaya datang menerima pengorbanan yang Yesus buat. Menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya pokok kehidupan. Yang bisa memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Bagaimana Kristus menjadi pokok keselamatan? Supaya Kristus menjadi pokok keselamatan, maka yang dipertunjukkan oleh Yesus adalah ada ketaatan. Seperti dalam ayat ke-8 dikatakan, ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia taat. Dia taat di dalam pengorbanannya. Dia taat di dalam visi misinya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Ada ketaatan. Maka kita juga selaku orang yang percaya di dalam Kristus Yesus harus taat mempercayai dia di dalam kehidupan. Jangan kita katakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak taat di dalamnya. Firman ini mau mengajak kita supaya kita taat untuk mempercayai Yesus. Sebagaimana dia yang sudah taat di dalam suruhan Allah untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah cerita yang menarik tentang kepercayaan dan ketaatan. Ada seorang pemain sirkus. Suatu saat dia mengadakan sirkus di pasar malam. Dia naik sepeda satu roda menjalani tali. Semua bersorak. Semua percaya dia sanggup melakukannya. Maka pada malam itu juga dia memberikan pengumuman. Besok saya akan melakukan pertunjukan di sebuah gunung. Maka semua orang berbondong-bondong datang ke pertunjukan dia. Dia coba bertanya, Bapak Ibu sekalian, apakah kalian percaya aku bisa melewati atau menjalani tali ini tidak terjatuh? Semua katakan, kami percaya. Kami percaya. Dia lakukan. Lalu dia katakan, siapa yang bersedia? Kalau kalian percaya, siapa yang bersedia untuk saya gendong menyeberangi tali ini? Semua tidak ada yang berani. Semua saling melihat dan terdiam. Lalu ada seorang anak. Dia katakan, saya bersedia. Semua tepuk tangan menyambutnya karena ada seorang anak. Lalu
Pemain sirkus ini bertanya, kenapa engkau bersedih? Siapa engkau? Si anak ini berkatakan, dia ini bapakku. Dia perkenalkan, saya percaya kepada bapakku. Lalu pertunjukan pun dilakukan dan selamat. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, bagaimana seorang anak itu dia percaya kepada bapaknya, dia taat. Tidak hanya percaya, tetapi sering sekali kita memang seperti para penonton ini dalam keberimanan kita. Kita katakan kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa dia adalah pokok kehidupan, kita percaya bahwa dia adalah pokok keselamatan. Tetapi ketika dikatakan ikutlah aku, kita terdiam, kita katakan tunggu dulu Tuhan. Masih banyak ini dan itu. Dalam mulut ada pengakuan, dalam hati tidak, dalam perbuatan tidak. Yesus tidak demikian, ia taat. Taat kepada Allah. Karena dia percaya apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak akan pernah mencelakai dirinya. Itulah yang terbaik. Seperti seorang anak tadi. Apa yang dilakukan oleh bapaknya itu tidak akan pernah mencelakai. Dia percaya dan dia taat dan dia mau mengikutinya. Maka kita juga harus demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jika engkau katakan bahwa Yesus menjadi pokok keselamatan di dalam kehidupanmu, maka mari datang kepada pokok itu. Maka mari menyatu dengan dia. Sadari bahwa dia adalah imam yang agung, imam yang besar, yang menyelamatkan jiwamu. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau adalah yang menjadi pokok keselamatan bagi kami. Ajari kami supaya hidup di dalamnya. Ajari kami menyadari bahwa segala hidup kami ini sudah Engkau tebus. Dan ajari kami sudah menghidupi buat penebusan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.